Sanksi PRS 2026 yang kami banggakan. Yang aku bilang setelahku yang ceweknya Marilah kita si panjatkan satu puji yang syukur ini cewek. kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul meeting pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga, sambutan Kahima Akuntansi, keempat, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kelima, sambutan Kepala Program Studi, enam, pemutaran video sosialisasi IKRS 2026, penyampaian informasi dari Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945 Surabaya. 8. Penyampaian informasi kepada Kepala Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945 Surabaya. 9. Ada sesi tanya jawab, 10 kesimpulan, 11 foto sesi bersama, 12 penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne utama.
Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi kepada Saudara Ahmad Alfinah Fadilo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Maulida Narastri SEMA CGAA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Ida Agustin Kustiwi SAMACGA, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Kartu Rencana Studi atau KRS. Perkenankan saya selaku Ketua Himpunan menyampaikan beberapa patah kata. Kegiatan sosialisasi KRS ini memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam membantu memahami proses pengambilan mata kuliah, beban SKS, serta strategi akademik agar studi dapat berjalan dengan terarah dan tepat waktu. KRS bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan merupakan perencanaan akademik yang akan menentukan kualitas penjalanan studi kita. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas, menghindari kesalahan pengisian KRS, serta mampu menyesuaikan pilihan mata kuliah dengan kemampuan dan target akademik masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalamnya kegiatan ini, baik Ibu dosen dan menjadi bekal penting bagi kita semua dalam menempuh proses perkuliahan yang depan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Wassalamualaikum terima kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. Saudara Ahmad Alfinah Fadilo untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Program Studi Akuntansi kepada Ibu Dr. Maulida Narastri, SEMA saya persilakan. Baik, suara saya apakah bisa terdengar, teman-teman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi KRS bagi mahasiswa reguler dan juga mahasiswa RPL yang mungkin saat ini sedang bekerja dan mahasiswa kelas pekerja yang saat ini masih di tengah pekerjaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi hari ini agenda kita adalah melakukan sosialisasi KRS seperti semester-semester sebelumnya agar mata kuliah yang kita tempuh itu tidak salah arah dan tidak salah sasaran.
juga kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa teman-teman kerjakan selama teman-teman studi di Unpad. Sehingga nanti apapun yang kalian pertanyakan, apapun yang kalian lakukan, silakan ditanyakan di chat room. Diusahakan semua ditanyakan di sini, tidak ada yang tertinggal atau saya malu Bu, saya tanyanya nanti Japri saja. Tidak, bila case-nya itu seragam, maka tanyakan saja, tidak perlu malu. Selama itu bukan masalah rumah tangga ya teman-teman. Tanyakan saja di sosialisasi KRS. Insya Allah nanti akan sama-sama kita jawab. Sehingga bila ada teman lain yang punya case yang sama, itu langsung otomatis tahu jawabannya. Oke, silakan diikuti apabila ada hal-hal yang bersifat administratif yang belum selesai dan bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti silakan tanyakan bagaimana, apakah bisa diselesaikan level Prodi atau harus ke biro gitu misalkan. Oke. Sekian teman-teman panitia yang luar biasa hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah tak kirim token ya? Nah, nanti misal yang Terima kasih kepada Ibu Dr. Maulida Narasri, SE, MA, CBEE untuk sambutan dan pembicaraan. Setelah ini kami akan memaparkan video sosialisasi tutorial KRS 2026. Mohon untuk teman-teman peserta menyimak dengan baik dan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Kom Dimas Hikmatansi akan menjelaskan tentang tata cara KRS atau perwalian. Yang pertama, melakukan pelunasan pembayaran SPP hingga bulan Februari 2026 sebelum mengikuti KRS atau perwalian dan masih mempunyai masa studi aktif. Yang kedua, membayar registrasi semester yang akan dijalani. Yang ketiga, melengkapi biodata pada Siakat. Yang keempat, bagi mahasiswa yang cuti dan tidak aktif pada semester gasal 2025-2026 wajib melakukan permohonan aktif kembali di Biro Akademik dengan melalui email perwalian@untak-sby.ac.id. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kalian perlu membuka Siakat atau website resmi Untak, yaitu sim.untak-sby.ac.id. Kemudian masukkan username dan password, lalu klik login. Lalu pilih menu perkuliahan atau MHS, pilih KRS. Selanjutnya pilih daftar role yang tersedia pada halaman pertama. Pada halaman Kartu Rencana Studi atau KRS, scroll ke bawah, lalu centang di mata kuliah yang akan Anda kontrak, sesuai dengan semester yang akan dijalani. Setelah penyusunan selesai, klik simpan pada bagian paling bawah. Screenshot jadwal yang belum terkunci agar bisa dilaporkan ketika sistem error. Selanjutnya, hubungi dosen wali Anda untuk mengunci jadwal di Siakat Anda agar jadwal yang dipilih tidak terbuka atau terubah oleh sistem. Berikut ini tampilan jadwal di Siakat apabila telah terkunci. Tata cara pengajuan membuka kelas, yaitu menghubungi posko KRS pada saat perwalian berlangsung atau menghubungi CP yang tertera dengan syarat sebagai berikut. 1. Kelas yang ditambah adalah kelas dengan matkul yang tidak ada pada Siakat ataupun ketika kelas pada sistem sudah penuh. 2. Pengajuan pembukaan kelas adalah minimal 20 orang per kelas. 3. Serta mengisi form buka kelas yang sudah disediakan oleh Hima Prodi masing-masing. Tata cara penambahan kuota kelas. Menghubungi posko KRS pada saat proses perwalian berlangsung atau menghubungi kontak person yang sudah tertera. Dengan syarat, yang pertama, kuota kelas hanya dapat ditambah dengan batas maksimum 5.
Dan yang kedua, tidak semua kelas dapat ditambah kuotanya. Dan yang ketiga, serta mengisi formulir buka kelas yang sudah disediakan oleh Hima Prodi masing-masing. Itulah pemaparan video sosialisasi KRS dari kami. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan Ibu Dr. Maulida Narasri, SEMACGAA, selaku Kapolri Akuntansi, untuk memberikan informasi terkait perwalian dan KRS. Ya, itu Oke, semua. saya habis nutup pintu soalnya supaya lebih kondusif. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman di layar kaca saya? Kamu tarik ke bawah, Cak. Terus verifikasi. Nah, ini verifikasi. Baik, dicatat, didengarkan. Nanti kalau ada yang tidak tahu atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Persiapan perwalian untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi teman-teman diingat-ingat momen KRS atau konsultasi mengenai perwalian itu sejatinya bisa dimulai di awal Agustus. Mulai dari tanggal 1 nggak apa-apa gitu, tapi kan tanggal 1 itu hari Sabtu, jadi dimulainya ya hari Senin, tanggal 3 sampai tanggal ini 10 dan 11. Tadinya sih tanggal 5 dan 6, tapi karena FEB ada agenda, jadinya ditunda tanggal 10 dan tanggal 11. Jadinya teman-teman kalau mau konsultasi ke dosen walinya, bisa dimulai hari Senin besok, tanggal 3 minggu depan. Nah, jangan lupa bawa yang namanya form SAK2. Form SAK2 itu di mana, Bu? Nanti Ibu kasih linknya. Ya, diingat-ingat dulu ya. Terus saya nanti konsultasinya apakah bisa online atau offline, Bu? Keduanya boleh. Keduanya jawabannya adalah benar. Disesuaikan dengan kondisi saja. Kalau memang dosen wali menghendaki kalian itu harus offline, ya datanglah offline. Bu, saya nggak bisa karena saya masih pulang kampung. Berikut form SAK2 saya. Kalau dosen walinya menghendaki seperti itu nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Terutama teman-teman yang akan menempuh skripsi. Nah, itu dicek lagi, cek lagi, cek again, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, ini ya, tanggal 10 sampai tanggal 11 itu untuk FEB, 3 prodi. Oke, kemudian ketika nanti teman-teman sebelum menginput mata kuliah di KRS, jangan lupa centang dulu. Ya, biodata saya telah benar. Kalau misalkan ada yang kurang benar, sepertinya di siakat kalian bisa mengedit sendiri untuk yang nama. Nah, tapi kalau yang lain yang sepertinya harus kaprodi, nanti dilaporkan aja ke saya, Bu. Data saya ada yang kurang benar di bagian ini. Saya tidak bisa mengeditnya. Apakah Ibu bisa? Nanti bisa ngomong ke saya, gitu ya. Yang pasti harus dicentang dulu ya, biodata saya telah benar. Baru bisa kalian input mata kuliah disiapkan. Karena apa? Jangan sampai nama, terus NIM, sama tempat tanggal lahir itu salah. Karena kalau kalian biarkan salah atau tidak dicek, nanti di ijazah itu juga akan salah, di transkrip juga akan salah, dan ijazah serta transkrip tidak bisa diterbitkan ulang. Dicetak ulang pembenarannya itu tidak bisa. Yang ada hanyalah surat keterangan pengganti ijazah. Itu ya. Ini kan tidak mau terjadi kita semua. Jadi apabila ada instruksi cek again ya sudah cek saja gitu. Nah, oke, teman-teman, bagi yang sudah menyelesaikan cuti atau baru aktif dari cuti, silakan mengajukan surat aktif kembali. Download formnya itu di Biro Akademik, kemudian diurus ya.
Terus jumlah yang bisa kalian ambil itu adalah 18 SKS. Bu, apa boleh 24? Kan IPK saya 3. Tidak boleh. Bukan saya yang tidak membolehkan, tapi memang sistem. Nah, buat teman-teman yang ini nih, yang sudah lulus skripsi kemarin, mungkin saja ada yang ikut di Zoom ini. Ya, meskipun kalian sudah skripsi, kenapa kok kalian dikeluarkan dari daftar yudisium? Karena ada mata kuliah kalian yang tertinggal. Sehingga wajib bagi kalian untuk mengulang mata kuliah itu kembali dan harus menginput kembali skripsi meskipun sudah lulus. Nanti tidak usah ujian lagi karena kan sudah ujian kemarin. Nah, harus diinput skripsinya kembali bersama dengan mata kuliah yang lupa atau yang bahkan tidak lulus kemarin. Jangan sampai ini terjadi lagi di semester-semester berikutnya. Kemudian, teman-teman mohon untuk tidak mengambil mata kuliah KKN bersamaan dengan skripsi. Oke, Bapak. Bentar ya, satu menit aja. Tidak boleh. Bu, kan saya kerja, Bu. Bisa ambil KKN non-rek, kan itu mulainya duluan. Itu dulu, teman-teman. Itu stigma zaman-zaman dulu. Kalau dulu itu karena mulainya duluan, maka nilainya akan terinput duluan. Sekarang tidak. Timeline atau garis waktunya itu disesuaikan dengan generate pengumpulan nilai dan itu semua seragam. Sehingga kalau kalian mau ikut KKN, maka ambillah KKN saja bersama mata kuliah yang lain, tidak boleh skripsi. Meskipun KKN non-regular, gitu ya. Oke. Selanjutnya, oh ini tuh S2 ini S3. Oke. Dosen wali, ini saya sudah ingatkan kepada teman-teman, kepada dosen-dosen, teman-teman dosen bahwa wajib untuk memeriksa jumlah SKS lulus kepada teman-teman semua dan memastikan tidak ada mata kuliah wajib yang tertinggal. Kalian juga memeriksa ya teman-teman, kita sama-sama memeriksa. Dosen wali memeriksa, kalian memeriksa, saya juga akan memeriksa sehingga tidak ada yang luput dari pandangan kita. Dan ingat, tidak ada mata kuliah yang bernilai di bawah B. Bu, di form SAK 2 saya itu, Bu, ada yang berpagar, ada yang tidak. Katanya kakak tingkat dulu itu, Bu, yang berpagar itu harus B. Yang tidak berpagar itu nggak apa-apa, Bu, nggak B. Itu zaman dulu, teman-teman. Jadi, harusnya memang ini form SAK 2-nya saya revisi. Saya revisinya adalah pagarnya saya hilangin semua. Karena apa? Sekarang semuanya wajib B. MKU wajib minimal B. Mata kuliah yang ada di sebaran form SAK 2 itu wajib minimal B. Semuanya harus B, terutama metodologi penelitian dan juga mata kuliah peminatan. Tidak ada BC, Bu, saya BC masa nggak boleh? Tidak boleh. Minimal B, tidak bisa ditawar. Dan jika ada mata kuliah seperti itu, dan teman-teman ternyata skripsi, Bu, saya lupa, Bu, ini dulu BC, nggak saya ulang. Segera lapor ke saya, jangan ditunggu nanti kalian sudah selesai sidang skripsi, karena nanti langsung akan saya laporkan ke BPA. Untuk diambil kebijaksanaan gitu ya. Jangan nanti aja kalau udah selesai sidang jangan. Langsung dilihat, Bu, saya ada yang payment, tapi input KRS sudah selesai, sudah pertemuan ketiga, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Langsung bilang ke saya. Gitu ya. Oke, ini teman-teman yang selalu menjadi polemik yang tidak pernah habis-habis dipertanyakan gitu ya. Ketentuan kegiatan mahasiswa selama kalian studi. Ya, bilang syarat skripsi itu cuma magang, tidak. Kalian kalau nggak magang, nggak boleh skripsi. Itu saya nggak ngerti siapa yang menyebarkan rumor seperti itu. Tapi, kalian tidak boleh skripsi, atau akan saya pertanyakan, kalau kalian tidak pernah berkegiatan apapun di kampus. Tapi, kalau kalian tidak magang, tapi pernah satu, oh, saya punya prestasi akademik atau non-akademik, Bu. Saya pernah menang lomba esai, Bu. Saya pernah menang lomba renang dan fashion show, Bu. Itu ngomong. Nanti karena di dalam grup skripsi, itu akan saya lampirkan, saya akan mintakan ke kalian yaitu form SAK 6. Isinya adalah portofolio kalian selama studi. Oke, Bu, saya nggak punya nomor 1 prestasi akademik dan non-akademik. Saya punyanya jurnal, Bu, berkelompok. Karena kemarin selama saya studi, ada beberapa mata kuliah yang luarannya wajib jurnal Sinta, Bu. Boleh. Kumpulkan linknya di dalam Word portfolio tersebut.
di form SHK 6 tersebut, nanti ketika menjelang skripsi dikumpulkan ke Kaprodi. Bu, saya nggak pernah Bu publikasi. Saya pernahnya media massa nasional. Iya, boleh. Nasional aja Bu, boleh. Internasionalnya bisa ke Medium teman-teman. Coba sekarang teman-teman coba explore deh. Gampang kok publikasi media massa internasional. Ke Medium biasanya. Itu gratis dan cepat. Saya sendiri sering coba dan hanya butuh 5 menit saja untuk bisa publikasi ke sana. Tuh ya. Kemudian Bu saya nggak punya Bu nomor 1 sampai 3. Kalian pasti pernah kan mengerjakan tugas kuliah itu luarannya adalah poster. Nah, kumpulkanlah itu minimal 5 tapi nggak boleh 1 ya. Kemudian kalau HKI, nah ini biasanya teman-teman yang sudah punya ini adalah teman-teman yang udah selesai KKN. Bu berkelompok Bu sama teman KKN desa saya. Nggak apa-apa, kan namamu ada di sana. Nah, HKI minimal 1. Biasanya yang sudah punya ini teman-teman yang udah KKN. Tuh. Terus teman-teman, ini kalau kalian tetap memilih magang ya. Saya tetap memilih magang, Bu, karena magang membuat saya ngerti dengan dunia kerja itu kayak gimana. Oke, berarti setidak-tidaknya turutin beberapa hal dari kelima hal ini. IPK kalau bisa 3,45. Kenapa kok 3,45? Ini bukan saya yang minta, perusahaan yang minta. Tapi kalau kalian memang IPK saya kurang dari 3,45 Bu, tapi saya memiliki etos kerja dan effort yang tinggi, semangat yang tinggi dalam magang, ya sudah silahkan. Toh nanti yang menentukan kalian lolos atau tidaknya kan adalah interview biasanya. Kemudian kalau kalian ingin tetap kuliah secara aktif, maka maganglah di area Surabaya atau dekat Surabaya yang bisa kalian jangkau. Karena begini teman-teman, misalkan jatah kalian adalah 24 SKS. Kalian magang diterima Bu, saya 6 bulan. Maka kalian masuk kategori 4. 5 sampai 6 bulan dikonversi maksimal 20. Taruhlah kamu mentok dikonversi 18 SKS. Berarti kan sisanya 6 SKS tuh. Nah, 6 SKS itu akan saya masukkan ke Siakat di kelas malam, akan saya titipkan ke kelas malam, sedangkan yang 18 SKS akan saya masukkan ke SIM MBKM. Sehingga penting bagi kalian untuk magang itu nggak jauh-jauh. Kecuali Bu rumah saya di Sidoarjo kok Bu. Jadi itu sebenarnya dekat sama tempat tinggal saya. Ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau kalian cuma keterimanya 3-4 bulan, ya memang mentok maksimal 11 SKS. Nggak bisa lebih dari itu karena sudah perhitungannya. Gitu. Jadi nanti kalau 11 SKS kan 11 saya masukkan ke SIM MBKM, yang sisa 13 SKS itu harus kalian tempuh di kelas malam. Kecuali kalau tempat magangnya membolehkan, Pak, Bu, bolehkah saya ikut beberapa mata kuliah? Bilang aja seperti itu. Saya ada mata kuliah di hari ini, di waktu pagi dan siang. Apakah boleh saya tetap ikut? Ataukah saya harus ikut regulasi di perusahaan ini? Semua itu dikomunikasikan, teman-teman. Kalau misalkan boleh, Mbak, Mas, kamu magang pagi. Dan kalau ada kelas, nggak apa-apa, ikut aja kelasnya pagi, nggak usah pindah malam. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan memang ya tidak bisa, kamu harus ikuti regulasi perusahaan, ya berarti harus pindah kelas malam. Dan ketika kalian diterima magang, laporkan ke saya. Saya tidak mungkin tahu siapa yang diterima magang kan kalau tidak ada laporan. Gitu ya teman-teman, lapor ke saya, Bu, saya sudah diterima magang, ini bukti penerimaannya, boleh surat, boleh bukti WA, atau apapun itu pokoknya ada bunyi di dalamnya diterima magang dan mulai magang mulai hari ini, misalkan hari apa, tanggal berapa. Datang ke saya sambil bawa form SAK 2, kemudian bisa saya catatkan, bisa kita diskusikan mata kuliah apa yang dikonversi, mata kuliah apa yang tidak bisa dikonversi. Nah, kuota magang saya tetapkan setiap semester adalah 50 mahasiswa. Gitu ya teman-teman, dan saat ini ada 38 yang sudah terisi dari 50, jadi sisa kuota adalah 12. Oke,
Ini ya, sistem magang, program studi, akuntansi. Nah, beberapa unsur dan syaratnya kalian perhatikan. Waktu, dari sisi waktu, MBKM Dikti biasanya 6 bulan. Kalau MBKM Prodi 3-6 bulan, mandiri 1-2 bulan ketika libur kuliah. Sehingga kalau mandiri ya tidak bisa dikonversi, kan lagi libur. Nah, kalau dokumen MBKM Dikti atau magang berdampak Dikti, ya mengikuti regulasi pemerintah. Kalau MBKM Prodi atau berdampak Prodi, ya minimal sekurang-kurangnya adalah proposal, transkrip, surat pengantar dari TU Fakultas. Kalau mandiri biasanya sama. SKS konversi 20 kalau dia berdampak Dikti, kalau MBKM atau berdampak Prodi itu seperti ini, 3-4 bulan, maksimal 10 atau 11 SKS, 5-6 bulan maksimal 20 SKS. Mandiri 0 SKS, tidak dikonversi. Ya. Kemudian untuk sistem itu semuanya itu at present. Jadi kalian berangkat sekarang, dikonversinya juga sekarang. Kalau zaman dulu itu ada yang sistem nabung nilai. Hari ini dikonversi 10, semester depan 10, tapi sekarang tidak bisa. At present, kalian berangkat hari ini, dikonversinya juga hari ini, semester ini, itu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman siapapun yang memprogram KKN, sekurang-kurangnya adalah sudah menempuh 80 SKS. Kemudian hindari KKN bersamaan dengan skripsi, meskipun itu non-reguler. Kemudian ketika kamu sudah input KKN di KRS, itu jangan diem aja. Lakukan pembayaran dan input juga data ke SIM KKN. Beberapa case yang terjadi pada semester lalu adalah ada mahasiswa yang lapor, sudah minggu ke-6 perkuliahan. Bu, kok KKN tidak ada kegiatan? Loh, ada, sekarang sudah sampai pembekalan, misalkan seperti itu. Tapi saya nggak ada info. Loh, kamu berarti setelah input ke KRS terus ngapain? Sudah, Bu, itu saja. Celakalah dia. Jadi harus masuk ke SIM KKN @untar Surabaya. Loginnya sama dengan siapnya kalian. Gitu ya, diinget-inget, nggak boleh lupa. Oke, banyak-banyak buka ini. Banyak-banyak buka ini teman-teman, karena semua informasi itu ada di situ. Untuk prodi akuntansi sendiri kalian tahu websitenya, banyak buka di sana. Biro akademik, semua kebutuhan kalian tuh ada. Kayak kamu minta contohnya, Bu, surat aktif kembali, ada di biro akademik. Bu, minta surat cuti, ada di biro akademik. Jadi bukan saya yang mengeluarkan teman-teman ya. Bukan Kaprodi bertanda tangan, iya. Tapi yang mengeluarkan surat itu adalah biro akademik. Bisa download dari sana mandiri. Bu, mau pindah sistem magang, Bu, caranya bagaimana? Buka biro akademik, websitenya. Terus setelah itu, bagi khusus teman-teman yang magang di konversi, setelah kalian deal dengan saya, apa saja yang dikonversi dan tidak dikonversi, ketika saya perintahkan login ke SIM MBKM, maka lakukan. Di situ kalian siapkan beberapa berkas seperti proposal, KTP, KTM, dan lain sebagainya. Buka SIM MBKM, masuk ke pendaftaran semester yang bersangkutan. SIM KKN juga seperti itu. Mau ikut KKN, sudah input di Siakat, jangan lupa untuk buka SIM KKN. Sistem magang prodi, di situ juga ada alamat URL-nya, terus dokumen perwalian. Bu, saya nggak pernah tahu apa yang namanya form SAK 2D. Buka link itu. Gitu ya teman-teman ya, semuanya sudah ada, hanya tinggal kita mau atau tidak untuk membukanya. Bahkan di deskripsi grup angkatan itu juga sudah saya cantolkan di sana berbagai macam link. Ayo, pernah lihat belum? Nah, coba buka. Oke, seperti biasa, kalau teman-teman, Bu, saya mau dimasukkan ke kelas G bersama dengan teman saya, tapi kelasnya penuh. Tunggu. Ajukan saja form pengajuan, saya akan fokus pada pemenuhan 24 SKS. Saya jadinya nggak sama teman saya, Bu, nggak sama circle saya, Bu, nggak sama pacar saya, Bu. Kalian pilih kuliah atau kalian pilih bersirkel-sirkel. Fokus utama saya adalah kalian lengkap 24 SKS. Mengenai saya tidak bersama circle, tidak bersama anggota saya, tidak bersama dengan dosen yang saya sukai, dan lain sebagainya. Itu nomor sekian. Fokus utama saya adalah kalian lulus tepat waktu dan penuh 24 SKS.
tunggu respon dalam 2 hari. Bu, ngeluar KRS sudah mau habis, Bu. Sekarang tanggal 11. Tidak apa-apa. Yang ditutupkan kalian. Kalau Kaprodi masih bisa memasukkan. Terus setiap angkatan itu kan ada CP-nya nanti. Jangan pernah komplain ke CP karena CP hanya meneruskan informasi dari kalian ke saya. Jangan jangan dikomplain macam-macam karena sayalah yang akan memasukkan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalkan case-nya banyak ya, misalkan kelas metodologi penelitian sudah penuh. Kalian mau dimasukkan kelas itu. Bangkunya tidak cukup, kalian mau sekolah dengan berdiri kan tidak, maka saya alihkan ke kelas lain. Jadi jangan memaksa di kelas itu. Nah, CP dibuka mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Sehingga kalau kalian tidak direspon lebih dari jam itu, maka normal. Karena CP juga manusia biasa. Gitu ya teman-teman ya. Sabar, semuanya akan terakomodir dengan baik, semuanya akan terakumulasi dengan baik, semuanya pasti dapat 24 SKS. Kalau memang jatahnya 24 SKS. Gitu ya. Tidak perlu, ini kenapa saya belum direspon begini begitu. Tidak perlu seperti itu, malah saya tidak lanjuti kalau marah-marah seperti itu. Oke ya. Nah, selesai. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Maulidana Rasri, SEMA CGEE yang telah menyampaikan informasi terkait perwalian dan KRS. Selanjutnya kami akan mempersilahkan Ibu Dr. Indra Agustin Kustiwi, SAMA CGEE selaku Direktur Akuntansi untuk memberikan informasi terkait MBKM. Baik, saya mulai. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya oleh Kaprodi kami. Selain itu juga terima kasih sudah diakomodasi oleh panitia dan Hima. Di sini saya akan memaparkan mengenai laboratorium di akuntansi. Jadi ketika kalian sudah mengeklik atau sudah memiliki formulir SK2D, nanti akan terdapat beberapa mata kuliah yang termasuk di dalam laboratorium akuntansi. Yang pertama, di semester 3 ada aplikasi komputer statistik. Lalu untuk di semester 5 nanti akan ada praktikum perpajakan digital. Di semester 6 akan ada mata kuliah praktikum komputer akuntansi, serta di semester 7 ada praktikum audit berbasis Atlas. Keempat mata kuliah ini nanti akan memiliki 2 SKS setiap mata kuliahnya. Ini untuk laboratorium di Prodi Akuntansi saja. Nanti ke depan akan ada laboratorium bersama yaitu di bidang kewirausahaan, yang nantinya akan dijelaskan atau kita mengambil di mata kuliah tertentu yaitu mata kuliah kewirausahaan 3 SKS. Adapun tata cara atau mekanisme kalian mengikuti kegiatan praktikum di mata kuliah akuntansi nanti akan diumumkan lebih lanjut di grup mata kuliah di grup masing-masing angkatan. Jadi nanti tata caranya kalian akan mengisi formulir dan kalian akan membayar di rekening Bank Jatim. Nanti akan kami berikan secara ulang untuk di rekening Prodi Akuntansi. Jadi bukan di rekening Fakultas Ekonomi, tetapi rekening terbaru di Prodi Akuntansi. Dan nantinya kalian akan
Digunakan tata cara terbaru yaitu mengambil voucher dengan mata kuliah tertentu. Seperti contohnya, untuk laboratorium komputer akuntansi ada kode tertentu. Membayarnya 100.000 dengan 3 belakang nomor NBI kalian. Contoh seperti Sabina, membayar buku laboratorium komputer akuntansi, membayar labnya yaitu sebesar 100.076 karena sesuai dengan NBI-nya terakhirnya 76 dan seterusnya. Untuk mata kuliah pengauditan Atlas sebesar 150 yang nantinya kita akan belajar Atlas atau audit tertentu yang menggunakan aplikasi sistem. Dan begitu juga seterusnya. Seperti pajak, kita akan belajar SMPLS serta SPSS, serta perpajakan itu nanti kita akan belajar mengenai perpajakan digital yang menggunakan website, dan itu kita akan belajarnya di komputer center maupun di kelas sesuai dengan masing-masing porsinya. Nah, di sini nanti akan ada tata caranya seperti kita memasukkan formulir, lalu mengambil voucher, serta mensubmit bukti bayar. Di sini saya hanya memberikan contoh saja seperti apa Google formulirnya, nama lengkap, NBI, nomor telepon, jenis praktikum yang kalian ambil. Jadi misalnya kalian di semester 5 ingin mengambil 2 mata kuliah tertentu, disesuaikan kembali dengan kebutuhannya, kelasnya apa saja, lalu bukti bayar. Seperti tadi saya jelaskan bahwa nanti untuk setiap jenis buku atau setiap jenis laboratorium mata kuliahnya memiliki kode tertentu sesuai dengan NBI masing-masing mahasiswa. Dan hal ini dilakukan sebelum kalian melakukan KRS atau War KRS. Jadi kalian wajib membayar terlebih dahulu, nanti akan kami masukkan dari prodi ke kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini ke depannya, mulai di tahun ini, kita sudah mengikuti tech center lebih lanjut atau keberlanjutan di bidang tech center. Nanti kalian masing-masing mahasiswa yang mengambil praktikum perpajakan akan kami ikutkan relawan pajak yang pastinya juga akan didampingi oleh dosen PJMK maupun dengan kami dari prodi. Jadi relawan pajak itu tidak hanya bersinergi kesinambungan secara internal, tetapi juga secara eksternal. Nanti kalian akan mendapatkan sertifikat serta pengetahuan lebih dalam yang nantinya akan berdomisili atau magang di tempat DJP terdekat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fasilitas yang ada di laboratorium. Jadi membayar tersebut secara komprehensif di laboratorium mata kuliah akuntansi. Jadi bukan tidak hanya secara bukunya saja, tetapi kalian juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas. Contohnya, misalnya SPSS, lalu SMPLS. Jika kalian mengambil audit berbasis Atlas, nanti kalian akan belajar secara langsung audit secara sistem digital yang nantinya satu akun atau satu mahasiswa memiliki satu akun. Dan nantinya akan berkesinambungan. Kita akan belajar lebih dalam mengenai digitalisasi tersebut sesuai dengan mata kuliah. Begitu juga dengan perpajakan dan mata kuliah yang ada di akuntansi. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti pasti ke depan ada pertanyaan, apakah saya magang dan dikonversi di mata kuliah keempat atau salah satu mata kuliah yang ada di laboratorium harus membayar? Jawabannya iya. Jadi hal ini juga sesuai dengan program MBKM, baik yang ada di kampus maupun di prodi. Sekian presentasi atau pemaparan mengenai laboratorium akuntansi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh MC dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Irda Agustin Kustiwi, SA MA Sigli EE,
yang telah menyampaikan informasi terkait praktikum dan LDKM. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu bisa menanyakan yang ingin ditanya. Oke, langsung saja mungkin ya, Safa. Silakan Safa yang raise hand. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Mohon izin, saya adalah mahasiswa yang sedang menuju semester 3 yang saat ini juga sedang magang. Nah, pertanyaan saya adalah magang saya itu kan di Untak Surabaya ya Bu, terhitung mulai Juli sampai dengan September dan mungkin bisa diperpanjang sampai beberapa bulan ke depan. Nah, kalau misalkan magangnya itu dimulai dari waktu liburan yaitu Juli dan juga nanti akan berlanjut di September di mana di situ dimulai perkuliahan dan mungkin akan dilanjut sampai 3 bulan ke depan itu apakah masih bisa dikonversi Bu? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ketika nanti saya bisa mengambil mata kuliah 24 SKS dan berniat untuk mengambil mata kuliah perpajakan yang dimana itu seharusnya di semester 4, apakah bisa? Dan ketika saya mengambil mata kuliah perpajakan itu, apakah akan otomatis mengikuti praktikum perpajakan? Terima kasih, Bu. Oke, Safa. Jadi begini, magang yang tadi Ibu bicarakan itu adalah magang yang sesuai dengan kompetensi keahlian. Nah, kakak tingkat Safa, yaitu mahasiswa angkatan 2024, magang itu di perusahaan atau di instansi yang memang sesuai dengan bidangnya, yaitu akuntansi. Nah, sejauh yang saya tahu, Safa ini kan konten kreator. Ya, bener ya. Nah, konten kreator yang di-hire oleh universitas untuk bekerja sesuai dengan peruntukannya, seperti membuat konten dan juga promosi dan lain sebagainya. Nah, tinggal dilihat saja apakah ada mata kuliah akuntansi yang cocok, yang bisa dikonversikan dengan konten kreator. Nah, kalau dari Ibu sendiri itu belum ada. Karena kan kecuali kalau Safa ini adalah accounting di universitas, itu mungkin bisa saja gitu ya. Tapi ini kan konten kreator dan ada sejumlah benefit yang diterima. Sedangkan magang yang Ibu maksud yang dilakukan oleh teman-teman kakak tingkatnya Safa itu adalah magang yang murni mereka lakukan untuk menambah pengalaman belajar, menambah pengalaman di dunia industri yang tidak dibayar. Begitu kira-kira Safa. Jadi memang masih belum ada mata kuliah di prodi akuntansi yang cocok dikonversikan dengan apa yang Safa kerjakan. Begitu. Jadi murni ini pekerjaan di luar prodi. Kalau kata saya seperti itu, Safa. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Silakan yang lain. Oke, Tiska silakan. Baik, izin Ibu, tadi pertanyaan kedua masih belum terjawab, Ibu, yang mengenai perpajakan. Oh iya, gimana? Lupa tadi, Ibu. Nah, kalau bisa mengambil 24 SKS, itu kan saya berniat untuk mengambil mata kuliah perpajakan yang dimana kalau berdasarkan SAK 2 itu ada di semester 4. Nah, itu apakah bisa diambil, Ibu? Lalu ketika saya mengambil mata kuliah perpajakan itu, apakah otomatis juga akan mengikuti praktikum perpajakan? Terima kasih. Jadi begini, mata kuliah yang diambil itu sejatinya adalah mata kuliah yang ada di semesternya. Kalau gasal ya gasal, umumnya seperti itu. Jadi semester 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kamu pengen ambil mata kuliah itu, tapi mata kuliah itu ada di genap. Kalau untuk itu, sebenarnya Ibu buka kelasnya. Setiap semester Ibu buka semua kelas, baik itu semester genap maupun ganjil. Tapi permasalahannya adalah apakah ada mahasiswa yang mengikuti? Kalau ada mahasiswa yang mengikuti, nggak apa-apa, kelasnya akan terus saya buka meskipun itu tidak peruntukannya. Kayak gasal,
sekarang lagi semester 3 terus ngambil mata kuliah di semester 4 itu kan tidak peruntukannya sebetulnya. Tapi kalau ada mahasiswanya di kelas perpajakan semester 4 itu nggak apa-apa, diterusin aja. Tapi kalau mahasiswanya kurang dari 3 atau kurang dari 5, kelas pasti saya tutup. Ambil mata kuliah yang lain. Dan apakah nanti ikut mata kuliah perpajakan, praktikum perpajakan? Iya, karena itu mata kuliah wajib juga. Jadi apa yang ada di form SAK 2D, semuanya itu harus ditempuh. Gitu. Baik Ibu, mohon izin memastikan berarti untuk melengkapi 24 SKS saya bisanya itu ngambil di mata kuliah yang di semester gasal juga. Iya, Yang amannya seperti itu, semester 5. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ya, oke. Tadi Tiska mau nanya apa, Tis? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya izin berkenalan, saya Amalia dari mahasiswa menuju semester 7. Nah, terkait yang berita simpang siur itu Ibu, yang jadinya 3,5 atau 4 tahun itu bagaimana ini Ibu? Oh Terima iya, kasih. ya itu PR ya. Jadi begini, eh enggak apa-apa ya mungkin saya sampaikan. Jadi begini ya teman-teman. Teman-teman kan tahu bahwa ada peraturan menteri kalau dulu itu boleh 3,5 tahun. Tapi di tahun ini itu kok keluar peraturan menteri yang baru di mana sekurang-kurangnya mahasiswa harus menempuh 4 tahun atau 8 semester. Lah, terus gimana Bu yang terlanjur kita itu termotivasi 3,5 tahun? Cut off-nya dari semester berapa? Nah, dari hasil eh, hasil hasil diskusi, maka cut off-nya adalah mulai tahun 2024 atau angkatan 2024. Jadi yang di boleh diteruskan untuk 3,5 tahun skemanya adalah untuk angkatan 2023, Rizka. Masih boleh. Tapi kalau 2024 itu insya Allah mulai diberlakukan. Cuman kita lagi bergening lagi, apakah 2024 itu wajib 4 tahun? Karena kan mereka sudah menempuh 1 kali mata kuliah tambahan begitu. Tapi yang pasti 2023 terakhir kali ini boleh 3,5 tahun. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan fix ya, karena ibu sudah mendengar beritanya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk Ya. informasinya. Sama saya izin bertanya lagi Ibu. Kan ini kan untuk dosen wali saya itu kebetulan masih sedikit susah untuk dihubungi ya Ibu. Ya masih jawab memang, tapi rada susah gitu. Nah, itu untuk konsultasinya ke Ibu itu bisa kapan saja atau bagaimana ya, Bu? Boleh. Ya berarti mengatur jadwal saja dengan saya ya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita teman-teman panitia mungkin kita ke chat room ya. Selamat siang Bu, saya Naila. Ini bertanya terkait LSP. Oke, LSP. Pada website LSP tertera skema yang aktif untuk prodi akuntansi hanya skema sertifikasi teknisi perpajakan. Nah, prasyarat mata kuliah untuk skema tersebut ada mata kuliah peminatan akuntansi manajemen, yaitu perencanaan pajak. Bagaimana untuk yang memilih peminatan selain akuntansi manajemen ya Bu? Apakah pemilih mata kuliah perencanaan pajak terlebih dahulu atau tidak? Tidak kok. Jadi memang sifatnya itu fleksibel. Yang penting sebagian besar mata kuliah itu sudah ditempuh seperti audit, pengantar akuntansi sektor publik dan lain sebagainya. Karena memang kondisinya sekarang di LSP itu hanya ada satu skema yang hidup. Kami di sini asesor, yaitu perancang skema, saya, Bu Irda, dan Pak Wihanus, sedang mengembangkan 3 skema baru, yaitu skema teknisi akuntansi ya Bu Irda ya, teknisi akuntansi, kemudian internal audit, serta akuntansi untuk BUMDes. Kami masih mengembangkan skema itu, tapi ya pasti butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa diselesaikan. Jadi nggak apa-apa, walaupun ada 1 atau 2 mata kuliah, Bu. Ini bukan saya, Bu. Ini bukan yang saya tempuh, Bu. Saya kan tempuhnya yang lain, nggak apa-apa. Yang penting sebagian besar mata kuliahnya sudah ditempuh, gitu. Oke, kemudian belum ada yang raise hand, saya teruskan ke chat room. Ada Jennifer. Saya ingin magang di semester depan beserta mengambil praktikum perpajakan di semester depan. Tadi sempat disampaikan bahwa praktikum perpajakan berkesempatan magang di kantor DJP. Sehingga apakah artinya itu akan bertabrakan nantinya, Bu? Berkesempatan magang di kantor DJP.
Bertabrakan sama apa Jennifer maksudnya? Enggak bertabrakan Lebih sih. ke relawan pajak itu loh Bu Maulida. Oh Tapi gitu. kan itu tidak bertabrakan jadi jawabannya. Oh enggak, oh enggak. Nanti akan diatur sedemikian rupa. Oke. Oke, kemudian ada Abigail. Program magang saya berencana mengikuti program magang di Phoenix X7. Program yang tersebut dilaksanakan secara online sehingga peserta dapat bekerja dari mana saja tanpa harus hadir ke kantor. Apakah diakui? Oke, Abigail wajib datang ke ruangan saya ya dalam minggu ini. Bisa saya jadwalkan setelah hari Rabu jam 1. Oke, kemudian ada Java Anastasia, mahasiswa kelas pagi dan berencana mengajukan perpindahan ke sistem kelas malam. Saat ini saya masih memiliki 3 mata kuliah yang harus ditempuh ditambah dengan skripsi. Saya ingin menanyakan apakah diperbolehkan jika saya mengambil 2 matkul di kelas malam dan 1 matkul di kelas pagi. Tidak boleh kecuali kamu lagi magang. Jadi semuanya malam atau semuanya pagi gitu ya Java. Kemudian ada Sarah bertanya jika dosen wali saya sudah tidak mengajar lagi di Bu Kolis ya berarti untuk perpindahan dosen yang sudah purna tugas atau pensiun saya sudah mengajukan ke biro akademik, nanti akan dipindahkan ke dosen yang masih aktif. Kemudian ada Nancy, mengambil skripsi persyaratannya apa saja Bu dan alurnya bagaimana Bu? Oke, kalau mau ambil skripsi, yang pasti bagian keuangan kamu harus sudah beres sampai pada bulan kamu menempuh skripsi. Kemudian sekurang-kurangnya kamu sudah menempuh 132 SKS. Sehingga yang masih tersisa di kamu adalah hanya sekitar 12 atau 14 SKS saja. Itu setara dengan 2 sampai 3 mata kuliah plus skripsi. Dan pastikan semua mata kuliah yang sudah kamu tempuh tidak ada nilai di bawah B. Gitu ya. Oke, Tias. English course dan LSP itu mengenai prasyarat saat ambil KRS nanti skripsi tanggal 10 atau nanti saat sudah ujian skripsi nanti sudah ujian nanti semester baru menentukan. Oke. Jadi begini, ketika kalian mau skripsi 3 sertifikat itu tetap akan saya tagih di awal. Di awal kalian mendaftar skripsi, ketika selesai nge-work KRS, kalian kan akan saya kasihkan Google Form. Google Form itu tetap akan saya tanya 3 sertifikat. Tentu saja kalian pasti akan sangat banyak. Bu, saya masih 1. Bu, saya masih 2. Tidak apa-apa. Nanti ketika kalian mau sidang sempro di bulan kedua kalian kuliah, kalian skripsi, pertanyaan itu akan saya tanyakan lagi. Sekarang sudah punya berapa? Harusnya sudah bertambah. Kalau tadi punya 1, sekarang punya 2. Nanti ketika kalian mau sidang akhir, pertanyaan itu akan saya tanya lagi. Harusnya kalian sudah punya 3 sertifikat. Bu, saya masih 1, akan saya panggil nanti ke ruangan. Apa kendalanya? Gitu ya. Oke, kemudian saya ke Veriona dulu, silakan Ver. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya permisi Bu. Mohon maaf kalau misalnya di sini untuk situasi dan suaranya kurang kondusif juga. Di sini saya izin bertanya Ibu. Nah, kalau misalnya Bu, kita mengambil skripsinya itu di semester 8, otomatis di tahun keempat kami. Nah, di sini saya kan juga sudah mencari informasi ya Bu, melalui kakak tingkat dan senior-senior sebelumnya. Namun di sini untuk informasinya itu juga masih belum komplit dan masih menggantung gitu. Jadi di sini saya ingin make sure kembali dan memastikan untuk nanti ketika skripsi, nah itu kan nanti ada pembayaran di setiap bulannya itu ada SPP ya Bu. Nah untuk SPP-nya itu sebetulnya tetap berjalan di setiap bulannya atau tidak ada SPP dan digantikan dengan pembayaran-pembayaran yang berkenaan dengan kegiatan dan lingkup skripsi itu tadi Bu. Karena di sini kalau berdasarkan informasi yang saya terima sebelumnya, itu dilampirkan informasi pembayaran SPP dari kakak tingkat, namun yang dilampirkan itu
dari bulan Agustus saja. Jadi katakanlah dari kakaknya itu kan mengambil skripsinya di semester 7, otomatis nanti lulusnya 3,5 tahun. Nah, tetapi si kakaknya itu pembayaran SPP-nya hanya di bulan Agustus, tetapi tidak menginformasikan pembayaran SPP dari bulan September, Oktober sampai dengan di akhir semester ganjil ini. Nah, mengenai hal tersebut bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, mengenai pembayaran SPP akan selalu ada setiap bulan selama kalian aktif menjadi mahasiswa, entah skripsinya sudah selesai atau belum, dan selama kalian belum membayar wisuda atau belum ada tagihan wisuda di sana. Karena tagihan yang paling akhir dan yang paling akhir dari kalian studi adalah wisuda. Taruhlah kalian mau sidang akhir di bulan Juli, maka kalian harus lunas SPP sampai bulan Juli. Karena nanti selesai SPP bulan Juli pasti akan muncul tagihan wisuda. Kalau sudah muncul tagihan wisuda, selesai sudah. Selesai tanggung jawab kalian secara keuangan dari Untak. Begitu. Jadi memang pembayaran itu akan selalu ada sampai kalian selesai membayar wisuda. Karena wisuda nanti juga akan tergenerate melalui VA di Siakat. Terakhir sekali, jadi SPP Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, wisuda. Biasanya seperti itu. Kalau sudah muncul wisuda, sudah tidak ada lagi setelahnya. Gitu, Fer. Baik, Bu Maul. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Oke, kita kembali ke chat room. Perkenalkan, saya Amira, izin Bu mau bertanya. Saya kan sudah magang ya Bu dan konversi, tapi saya mau magang lagi Bu saat liburan. Tetapi di tempat magang itu saya diharuskan konversi, apakah boleh konversi lagi Bu? Oke, saya harus tahu lebih jelas mengenai durasi, tempat yang baru, dan lain sebagainya, sehingga Amira wajib datang ke saya. Seharusnya kalau konversi begini Amira. Amira kemarin kalau nggak salah di Apindo. Iya, iya nggak sih di Apindo. Itu 6 bulan kayaknya. Maka konversi yang berlaku adalah sampai Amira itu berakhir magangnya. Sampai 6 bulan berakhir. Tapi kalau mau magang lagi dan mau dikonversi lagi, idealnya adalah menunggu semester berikutnya. Jadi nggak bisa disambung begitu saja. Gitu ya Amira. Kurang lebih seperti itu. Tapi apakah hal itu yang memang kamu maksud? Kita perlu bicara lebih lanjut. Jadi magang, konversi itu berlaku setiap semester. Bu, saya kan magangnya cuma 3 bulan, Bu. Berarti 3 bulan sisanya saya bisa cari tempat yang baru, nggak, Bu? Nggak bisa. Karena konversinya berlaku untuk 1 semester itu. Meskipun yang dikonversi hanya 11 SKS, 10 SKS, gitu ya. Oke, kemudian ada Nanda. Saya izin bertanya, di semester 5 ini kan saya menempuh magang dan jika berpindah ke kelas malam, apakah harus mengurus kelas perpindahan? Enggak, kalau untuk konversi nanti coba saya titipkan ke kelas malam. Gitu ya. Untuk sisa SKS yang tidak dikonversi. Oh, Prof. Mulyanto Nugroho. Masih aktif beliau, tapi Prof. Mulyanto Nugroho sudah berpesan kalau memang KRS-an itu ke saya, nggak apa-apa ke Kaprodi. Karena memang beliau cukup sulit untuk ditemui, Sarah. Oke, kemudian ada Adila. Waktu itu saya sudah konsul mengenai mata kuliah apa saja yang dikonversi. Tapi waktu itu saya kan masih belum tahu job desk-nya. Apakah saya masih bisa merubah mata kuliah yang dikonversi jika saya sudah mengetahui job desk magang ya, Bu? Basically, untuk Adila kemarin, mata kuliah yang kita diskusikan adalah mata kuliah yang tidak beresiko, kalau tidak salah ingat. Sehingga, kalaupun mau dirubah, itu malah akan menambah resiko, Adila. Gitu. Seingat saya loh ya, seingat saya. Terus habis itu, jadi memang idealnya tidak merubah lagi. Jika iya, apakah ada prosedurnya, Bu? Apakah ada wajib yang dilakukan selain luar KRS? Untuk pindah, Ananda ini tadi pertanyaannya apa ya? Yang kelas malam. Oh, Dari magang enggak, ke nanti kelas saya malam. langsung masukkan. Oke. Saya Genevieve, jika semester 1 saya mendapat informasi bahwa syarat lulus itu adalah wajib lulus bahasa Mandarin. Untuk bahasa Mandarin diambil semester berapa, Bu? Oke, ini kebetulan disinggung. Jadi teman-teman, selama kalian itu studi di Untak, kalian itu wajib sekurang-kurangnya ambil 3 sertifikat. Dimulai dari semester 5, yaitu Mandarin.
Di semester 6 itu adalah English course atau TOEFL. Di semester 7 itu adalah LSP. Apakah boleh dibolak-balik, Bu? Boleh, tapi yang paling cocok yang tadi saya sebutkan. Semester 5 itu nanti daftarnya di FEB, di TU Mandarin. Tanya apakah kelasnya itu sudah dibuka atau belum, karena nanti dia itu adalah 10 kali pertemuan, sehingga hampir satu semester kalian akan menempuhnya. Ada berbagai macam kelas yang bisa dipilih. Dan itu kursusnya itu secara offline tidak diuntak, tapi di tempat kursus bahasa Mandarinnya. Kedua adalah di semester 6 boleh ambil English course. Itu tanya-tanya ke pusat layanan bahasa di Fakultas Ilmu Budaya. Ada PLB di sana atau pusat layanan bahasa, tanya ke sana. Dan insya Allah setiap bulan mereka membuka untuk tes English course tersebut. Untuk mahasiswa untak minimal adalah 300. Syarat untuk lulus 300. Dengan 4 kali tes jatahnya. Jadi bayarnya kalau untuk Mandarin tadi terakhir yang Ibu tahu adalah 475. Kalau yang PLB atau yang English course tadi itu 200.000, kalau nggak 250 saya lupa. Itu dapat 4 kali tes. Dan yang terakhir adalah LSP itu setahu saya 250.000. Itu nanti ke LSP sendiri. Kantornya adalah di sebelahnya perpustakaan. Gitu ya. Kemudian karena di prodi akuntansi itu juga membuka brevet. Alangkah baiknya teman-teman itu juga mengikuti brevet. Karena itu sangat amat berguna bagi teman-teman ketika bekerja nantinya, kemampuan pajak. Itu berbayar 750.000 bisa dicicil. Itu saya buka secara umum untuk mahasiswa, alumni, bahkan dosen yang mau ikut juga boleh. Dan itu online setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian ada lagi dari Java. Bu ini bertanya mengenai perkiraan biaya yang dipersiapkan untuk proses skripsi nggak wisuda. Kira-kira berapa? Ini dicatat ya teman-teman yang di semester 6 atau Bapak Ibu RPL yang masa kuliahnya mata kuliah sudah mau habis. Jadi sejauh yang saya ingat di pertemuan awal atau di proses awal itu adalah 850 untuk pendaftaran skripsi. 850. Kemudian untuk sidang itu adalah 1.050.000. Kemudian untuk yudisium itu adalah 600.000. Untuk wisuda itu adalah 1.500.000. Kira-kira itu banyak teman-teman yang dipersiapkan. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan keuangan ketika sudah semester akhir. Oke. Kemudian ada Salwa. Untuk pembayaran skripsi itu dibayar setelah work KRS atau bagaimana, Bu? Jadi begini teman-teman ya, yang angkatan 2023 dan Bapak Ibu RPL yang mungkin akan skripsi semester depan, ketika sudah selesai work KRS tanggal 10 dan tanggal 11, maka teman-teman tidak akan bisa sudah di lock. Nah, dari sana saya akan melihat siapa-siapa saja yang sedang mendaftar skripsi. Siapa-siapa saja yang mendaftar skripsi itu akan saya periksa transkrip dan juga form SAK2-nya. Bila memang belum saatnya mendaftar skripsi dengan alasan mungkin ada mata kuliah tertinggal yang nilainya jelek, atau mungkin belum menyelesaikan beberapa administrasi dan lain sebagainya, akan saya berikan waktu. Nanti kalau sudah selesai saya akan masukkan grup khusus skripsi. Dari sana kita akan checking lagi. Kita akan checking lagi untuk pembayaran. Siapa yang sudah membayar skripsi 850.000 itu dan bagaimana transkripnya. Mudah-mudahan dari step sana itu sudah tidak ada lagi mahasiswa yang dapat nilai di bawah B. Karena sudah saya checking di awal. Begitu seterusnya sampai nanti proses proposal dan juga proses sidang akhir berjalan. Untuk proposal teman-teman, kalian kan tahunya kan satu semester itu 6 bulan. Jadi diperhatikan ya, masa efektif kalian untuk mengerjakan skripsi itu bukan 6 bulan, tapi 4 bulan maksimal. Hitung saja mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 kuliah, itu kan tidak sampai 5 bulan. Itu sudah waktu yang kalian butuhkan. Sehingga biasanya waktu membuat proposal itu hanya 1 bulan. Minggu pertama mulai membuat proposal, diskusi konsultasi dengan dosen pembimbing, dan lain sebagainya. Nanti di minggu kelima sampai minggu ke-7, saya akan membuka pendaftaran dan ujian proposal skripsi. Sempro.
Kemudian setelah dinyatakan lulus dan layak untuk diteruskan ke bab 4 dan 5, kalian punya praktis waktu 1 bulan juga. Setelah 1 bulan, di pertemuan ke-13, biasanya akan saya buka pendaftaran dan ujian sidang akhir dari minggu 13 sampai minggu ke-17 kuliah. Saya buka pendaftaran plus ujian sidang akhir, sehingga kalian tidak punya waktu banyak untuk berleha-leha. Sudah selesai di ACC judul dari dospingnya, besok-besok saja lah saya mengerjakan, tidak bisa seperti itu. Karena praktis bab 1 sampai 3, kalian punya waktu hanya 1 bulan. Tuh, diingat-ingat ya teman-teman, waktu kalian tidak banyak. Tuh. Oke, kemudian ada Nabila. Saya sudah konfirmasi ke Bu Mulda bahwa pada semester 6 ini SKS yang sudah saya tempuh masih 130. Jadi matkul yang belum saya ambil sebanyak 4 matkul dan skripsi. Bahwa semester yang lalu bisa 4. Oke. Oke. Iya, boleh seperti itu juga. Jadi idealnya yang tadi saya bilang itu idealnya, Mbak. Jadi 132 itu idealnya. Nanti coba bisa konfirmasi dan diskusi dengan saya ya. Saya perlu lihat dulu form SAK2D-nya, Nabila. Semuanya yang menempuh skripsi pada semester gasal wajib konsultasi KRS secara offline dengan dosen walinya dan offline dengan saya, karena pasti akan saya panggil satu-satu. Bu, tadi brevetnya ditempuh di semester berapa? Bebas. Kalau kamu mau ambil di semester ini boleh, pas nanti semester 5 boleh, atau pas rezekinya pas di semester pas udah kerja boleh. Karena brevet ini sifatnya umum. Itu kursus pajak profesional. Oke. Ini sejauh yang saya lihat sudah habis pertanyaannya. Apa ada lagi? Jangan sampai nanti, Bu, saya malu tanya di Zoom, Ibu. Saya nanyanya di WA. Kalau bisa tanyakan sekarang, teman-teman. Silakan. Tadi clear ya yang juga disampaikan oleh Bu Irda bahwa bagi mahasiswa yang dikonversi, jika yang dikonversi itu adalah juga praktikum, maka tetap membayar dan buku serta pengajaran bisa diambil di fakultas. Metode pembayaran adalah misalkan 100.000, berarti yang diketikkan kalau MBI adalah 1003 angka NBI terakhir. Itu adalah salah satu SOP kami untuk mencegah penyalahgunaan atau fraud. Oke, ada lagi? Sungguhan, teman-teman? Oke, berarti clear semua. Kalau sudah, saya kembalikan ke MC. Cara yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sonia Ezra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan notulensi dari kegiatan KRS kali ini, yaitu KRS dimulai dari tanggal 10 sampai 11 Agustus dan perwalian dimulai dari tanggal 3 hingga 11 Agustus dengan melengkapi biodata dan mengoreksi kembali biodata dengan benar sebelum mengisi KRS. Pastikan tidak ada matkul wajib yang tertinggal. Syarat skripsi tidak hanya magang, melainkan prestasi akademik dan non-akademik, publikasi jurnal internasional dan non-internasional, publikasi media massa. Ketentuan magang minimal dengan IPK 3,45, wajib magang di daerah Surabaya. Magang selama 3-4 bulan dikonversi maksimal 11 SKS. Sedangkan magang dengan 5-6 bulan maksimal dikonversi 20 SKS. Kuota magang hanya 50 mahasiswa. Jika ingin menempuh KKN, minimal sudah menempuh 80 SKS. Hindari saat sedang melakukan skripsi.
Pengajuan formulir diajukan saat kelas sudah penuh menghubungi CP yang tertera di tiap angkatan. Wajib menunggu respon maksimal 2 hari. Karena Kaprodi sedang fokus yang 24 SKS. Setelah pembayaran akan mendapatkan fasilitas SPSS audit berbasis digital. Dan kesimpulan yang diambil saat tanya jawab yaitu matkul yang diambil sesuai semester supaya aman. Konsultasi bisa mengatur jadwal dengan Kaprodi. Persyaratan skripsi minimal 130 SKS dengan sudah melakukan pelunasan pembayaran. Semua matkul tidak ada nilai di bawah B. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan kesimpulannya. Baik, sebelum penutupan, marilah kita foto bersama untuk menjadikan sebuah momen agenda sosialisasi KRS 2026. Untuk para peserta, kita untuk on cam terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Demikianlah serangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila penyampaian yang kurang berkenan. Saya, Sabina Galia Supa, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.